Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Fana itu waktu. Ibu mau izin kami dari CGP ini mau mensosialisasikan tentang budaya positif. Jadi di modul 1.4 itu ini namanya budaya positif. Jadi memang tugasnya selain tugas pribadi saya, tapi harus mempunyai dampak untuk sekolah. Jadi rencananya saya bersama wakil kesiswaan, pembina OSIS sama 6 wali kelas itu mau duduk bareng, mau mensosialisasikan si budaya positif tadi itu. Dan kemarin saya sudah bentuk grupnya. Jadi mulai ini didirikan pada hari Jumat setelah jam biasanya. Didirikan ya. Iya, untuk kelas. Sisanya enggak, cuma wali kelasnya doang. Oh, wali kelas. Iya, jadi biar nanti tujuan akhirnya itu wali kelas, lokasi, dan pembina OSIS itu bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan itu sama kayak peraturan, cuma lebih dalam bentuk kesepakatan gitu. Kalau peraturan kan biasanya hanya dibuat dari guru aja, siswa menyetujui. Tapi ini dibuat bareng-bareng gitu, nah berdasarkan siswa dan guru gitu. Tapi itu dulu di kelas. Nanti kalau sudah di kelas oke, nanti akan dibawa ke sekolah. Makanya saya menggait wakil kesiswaan dan pembina OSIS. Iya, itu mereka buat kesepakatan di kelas. Iya Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya minta waktunya sedikit untuk mensosialisasikan budaya positif yang saya dapetin dari modul 1.4 di program Guru Murah. Tujuannya adalah bukan hanya sebagai keberadaan pribadi, tapi memang ini harus saya sosialisasikan di sekolah agar sekolah kita ini memiliki budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya, tapi budaya positif seperti apa yang dididikan atau yang diciptakan di lembaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang akan kita bahas, yang akan saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Kenapa komponen di dalam ruangan ini ada wakil wali kelas dan tentunya ada pembina OSIS atau juga berpengalaman. Karena di sini saling berkaitan. Lagi yang di poin ketiga. Kenapa di poin ketiga? Karena Bapak Ibu sebagai wali kelas. Kenapa ada wakil kesiswaan? Nanti di keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah yang ditaati seluruh warga sekolah. Bisa Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ya. Oke. Kita masuk ke disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan yang kita. Oke, sebelum saya masuk ke disiplin positif, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu mengenai disiplin? Benar nih yang maksudnya apakah waktu, tepat waktu, ya kan nggak tepat waktu, Waina mengikuti semua peraturan, paham? Konsisten. Bu Endang mengikuti peraturan, konsisten, kemudian mentaati. Mengikuti peraturan, konsisten, semuanya bergabung. Citra menjalankan tugas yang sudah seharusnya. Oke, Bu Siti oke, jadi tepat waktu, konsisten, peraturan, mengikuti tata tertib yang berlaku gitu juga ya. Nah, saya juga seperti itu awalnya juga seperti itu. Jadi dalam benak kita itu tepat waktu, tata tertib, kemudian mengikuti aturan yang sudah berlaku seperti itu. Ternyata ya pasti kan teori-teori itu kan berdasarkan kajian-kajian
yang bukan saja normal biasa berdasarkan kajian, kemudian berdasarkan praktek juga di lapangan, artinya didapatkan bahwasanya disiplin itu ternyata adalah kontrol diri. Nah, kan kalau kita belajar disiplin, diri kita aja, bukan siswa, diri kita aja udah merasa, wah harus tepat waktu nih, harus tertib nih. Kayaknya tuh menegangkan sekali gitu. Kayaknya tuh rasanya tuh sesuatu yang menakutkan. Nanti kalau kita nggak disiplin, nanti dampaknya apa seperti itu. Ternyata setelah kita mempelajari di 1.4 itu, disiplin itu kontrol diri. Kontrol diri untuk apa? Yang tadi disebutin tuh, kontrol diri untuk konsisten, kontrol diri untuk tata tertib, kontrol diri untuk mengikuti apa yang sudah berlaku. Kontrol diri. Nah, kontrol diri yang muncul dari diri sendiri seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke yang universalnya, kita sedikit mencairkan suasana biar kita tahu kontrol diri yang seperti apa yang mau kita dapatin seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa berpasang-pasang itu. Pak A, Bu Aina B, kemudian A, B, A, B. Jadi yang A tadi Pak A ini A, putra A. Berarti Bu Siti B, Bu Aina B, Bu Ina B. Ibu dan bapak yang di bagian A mengibaratkan bahwa dalam genggaman tangan bapak ibu itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Terserah apapun itu yang merasa berharga dalam genggaman tangan ibu. Yang B tugasnya adalah bagaimana yang dalam genggaman tangan si A itu bisa terbuka. Bapak ibu boleh merayu, boleh memujuk, boleh menghardik, boleh menggunakan apapun sampai si A itu membuka tangannya. Dan si A itu bisa melakukan 2 kemungkinan, membuka atau tetap bertahan menutup. Ini terjadi dengan adik ya. Ya ya. Nah, sebenarnya sudah kita lakukan semuanya. Yuk, mari. Silakan bicara. Silakan Bapak Ibu, yang B boleh merayu dan yang A adalah mempunyai harta yang besar. Terserah. Jadi yang B ini yang merayu, boleh terserah yang merayu. Bawa sama Bu Citra.
mau kita buka atau enggak gitu kan, mau pakai rayuan, mau pakai memaksa. Tadi kalau Bu Aina memaksa dia, oh buka katanya, oh capek tadi gitu, buka katanya, memaksa ya kan. Bu Endang dengan cara merayu, Citra tetap punya kontrol diri yang bagus, meskipun dia dimanapun tetap tertutup dia. Artinya terbuka dan tertutupnya tangan tadi itu adalah kontrol diri, sama juga dengan kita, juga dengan anak-anak. Jadi itulah disiplin sebenarnya, mengontrol diri. Cuma bagaimana caranya kita itu masuk ke dalam diri mereka itu untuk dia bisa mengontrol dirinya seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, nah itulah paradigma itu pandangan ya, pandangan yang harus kita rubah dari sekarang itu. Nah ini dia perubahan paradigma teori kontrol. Saya suka perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, tapi memang benar kejadian ini nih. Pas ngisi LMS ada yang salah Typo. ya, typo. Dan saya ketawa sendiri tengah malam. Oke, kita suka menganggap yang pertama adalah kita sebagai guru ilusinya guru mengontrol murid. Maksudnya apaan? Guru itu seolah-olah bisa mengontrol murid tadi itu. Wajib kamu buka, gitu kan? Kamu bisa saya kontrol, diam kamu. Nah, gitu. Ilusi mengontrol namanya. Ini masih teori-teorinya. Kemudian selama itu kita masih menganggap guru itu mempunyai kontrol murid yang tadi. Kemudian berikutnya adalah buka PN ya. Nah, padahal kita itu nggak boleh memaksa. Itu yang suka tabrakan. Tapi salah kita dia. Ini nggak boleh, iya kan? Buka ya. Dan gitu juga. Karena begini Bapak Ibu, ketika siswa melakukan hal salah pun sebenarnya dia punya tujuan gitu loh. Dan kita memandangnya itu dengan tujuan kita, tidak memandang tujuan siswa. Makanya kita suka berilusi bahwa guru itu mempunyai hak penuh untuk mengontrol siswa. Padahal kita tidak boleh memaksa. Nah, berikutnya adalah kita mempunyai beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Biasanya yang poin kedua ini orangnya lembut nih ngomongnya. Kamu kok nggak sih sering terlambat? Kamu tuh menjadi orang baru. Dan itu kenapa aku sering? Saya bilang kita. Saya tidak menyatakan si Ali kita, artinya kita bersama. Ini adalah koreksi kita, dosa kita bareng-bareng. Nah itu terkesannya lembut, cuma sebenarnya itu bahasa negatif juga, karena dia merasa bersalah, merasa dia useless, merasa tidak berarti, meskipun dengan bahasa yang lembut seperti itu. Kita selalu melakukan seperti itu kan, ilusi bahwa kritik. Kita bilang kritik itu sebenarnya udah terserah dia aja. Kritik itu kan nanti dia mau berubah, ternyata enggak, ada anak yang memang benar-benar sampai mempunyai karakter yang berbeda seperti itu. Terus berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya apa nih kita ini? Sama juga ini adalah bentuk kontrol yang kita berikan kepada siswa bahwa kita itu sudah ngasih contoh positif. Kamu harus tepat waktu seperti ini. Tapi kan kita nggak tahu mereka itu kayak mana gitu loh. Nah itu juga nggak tepat. Kemudian yang keempat, ini sering kita lakukan karena kita merasa lebih tua umurnya, lebih senior dan segala macam, kita tuh berhak memaksa. Nah, ini yang nggak boleh juga. Misal saya nih sama anak di rumah, karena dia kata saya ibu bla bla bla, saya kan guru kamu harus ini bla 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 seperti itu. Ini paradigma seperti ini yang harus memang sepertinya teori, tapi setidaknya meminimalisir, mengurangi hal-hal yang harus kita hindari seperti itu. Ini paradigma yang harus kita ubah. Nah, ini juga perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Di sini kita ini engine-nya itu kita mau memunculkan motivasi dari dalam siswa agar tumbuh rasa disiplin. Yang sering kita lakukan, kita menggunakan stimulus, respon, ngasih rangsangan, baru mereka merespon. Kemudian kalau mereka tidak di stimulus, nggak dirangsang, nggak dikasih ini, dia akan berhenti seperti itu. Dia bilang gini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kasih stimulus nih biar orang mengerti dengan kita, apa yang baik atau apa
stimulusnya contohnya apa ya Pak ya? Stimulusnya rangsangan apa ya? Biar orang tuh ngelakuin ngasih rangsangan, dia melakukan yang baik. Contohnya apa? Contohnya kita tidak pagi dengan mereka. Enggak, itu bukan stimulus. Apa? Kita mengambil sampah. Stimulus itu berupa penghargaan ya kan? Stimulus respon. Apa? Kalau itu contoh teladan Bu Endang. Kalau itu dilakukan. Sudah menjalan itu diucapkan terima kasih. Bukan. Kayak bisa gini. Siapa yang datangnya lebih awal, nanti saya kasih apa? Atau siapa yang bisa mengerjakan duluan lebih cepat, maka nilainya akan ditambah. Nah, seperti itu kan? Dia hanya dapat pas itu aja, bagian itu aja. Ketika dia misal gurunya miss lupa nggak ngasih kode-kode itu, dia tidak akan dapat lagi. Gitu Bu Endang. Kalau yang kayak 6K itu namanya teladan. Kita datang lebih awal, terus kita ngasih contoh itu Berarti teladan. kan kalau kemudian kita ngambil kalau aku dikasih usaha untuk baik kan. Seperti itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Di teori kontrol dibilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dia. Jadi kita nggak paham dia, nggak bisa. Jadi memang agak susah ya ini. Maksudnya kayaknya secara teori memang bisa diucapin, tapi secara prakteknya pasti ya apalagi di lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anda membolos misal, Anda memang kesel, jam belajar dia bolos gitu kan. Pasti kita semua guru seperti itu. Kalaupun ada ya nggak tahu lah dari mana lah jiwa raganya itu mungkin sudah bukan CGP lagi, mungkin di atasnya lagi gitu kan. Mungkin tingkat motivasinya motivasi langit gitu. Cuman kita harus paham bahwasanya hal buruk pun dibilang di teori kontrol itu bilang dia memiliki tujuan. Ya tujuannya mana? Terbukti kemarin Bu Endang nanya si Agil. Apa Bu Endang jawabnya Bu Endang? Kan pertama kita harus mendengar ya Kak ya. Tapi dikit aja. Nah, pertama dia kan nggak ada di kelas tuh, yang paling lari. Setelah lari, dia itu cari WA, nggak ada yang jawab di WA aku bukan anak ini kan. Dia kan sudah tuh. Sampai di sana ternyata cari lagi besok sesuatu nggak ketemu. Ayo telepon orang tuanya jawab. Tadi ada di rumah temennya. Saya telepon, dia bohong, nggak rumah temennya. Kan ternyata di rumah dia, kata dia. Kemudian sampai ke sekolah, ya saya tanya lagi, udah saya marah, saya bentak, dia jawab tujuannya itu apa? Keluar dari sekolah, katanya dia tidak punya jajan, dia pulang ke rumah makan. Padahal nggak sampai ke rumah. Iya. Dia nggak sampai ke rumah. Di rumah kawannya. Iya. Artinya, ayahnya itu bukan makan berarti di rumah kawannya, bukan? ya dia nggak di rumahnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi maksudnya, kayaknya tuh apa ya? Gini kayak orang tuh mungkin nggak di lapangan gitu kan? Mungkin dia bukan guru yang memahami, tapi kita ketahui bahwasanya tadi yang saya sampaikan adalah pakar-pakar yang sudah mempunyai psikologi dan lain sebagainya. Artinya perilaku buruk sekalipun dia juga memiliki tujuan, dan tujuan itulah yang harus kita pandang dari sudut positifnya gitu loh. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Misalnya kita tuh bisa kayak kalau kita bisa mengontrol respon, padahal orang lain tidak bisa mengontrol saya. Tadi kayak Citra mau dibujuk dia tetap dia memegangnya, akhirnya tidak bisa gitu. Yang bisa mengontrol diri saya adalah kita sendiri seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, sama Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedekat apapun misalnya udah sama adik sudah sudah orang tuanya berusaha untuk bagaimana caranya adik melembutkan adik sedang sekolah. Ya tergantung adiknya aja. Kalau adiknya nggak membuka dirinya untuk mengontrol dirinya datang ke sekolah, ya nggak bisa. Artinya memang itu harus tumbuh dari dirinya sendiri. Nah itu yang susahnya seperti itu. Tugas kita adalah menumbuhkan itu. Menanamkan. Nah, menumbuhkan itu. Terus pemaksaan, stimulus respon bilang pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi kan kita dibujuk tuh si Yohan sama Bu Aina. Tidak mau artinya bahwa tegak. Kalau orang tua sampai kita buka, itulah banyak dipaksa gitu kan. Harusnya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya berkolaborasi ini dengan siswa tadi. Kalau dia dibujuk nggak bisa, dikasih kata-kata yang nggak bisa, kita tawarkan. Kan dia ada
tahu nih dan kita tanya, kamu salah kan tadi bolos gitu kan. Ya, menurut kamu apaan yang harusnya? Gitu. Ya kita kan belum coba aja. Ya kita belum coba aja. Dan itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi gitu, nggak bisa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau disuruh nulis respon, nah menurut kan, konyol benar. Itu kalau disuruh respon. Tapi kalau dikontrol nggak ada yang menang yang kalah, semuanya menang. Dia dapat enaknya, kita dapat enak. Karena selama ini disiplin itu terasa memberatkan bagi siswa, bagi momok dan kita juga. Anak jam berapa nggak datang? Kita lagi yang respon. Jadi di di stimulus respon itu menang kalah dan guru selalu merasa menang. Atau juga kebalikan, guru merasa kalah karena siswa terlambat terus. Dan dia lucunya siswa itu gini loh, kalau dia terlambat hari ini ditegur dia sama kita, besok dia terlambat, kita nggak ngontrol dia, gini tak lihatan. Merasa dia menang kan, kita yang kalah. Terus kalau di teori kontrol, kalau sudah terkontrol dirinya, ya udah nyaman. Kita sudah bisa mengontrol, kita sudah bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya dan bisa merasa nyaman karena dia sudah bisa melakukan apa yang dilakukan karena punya kontrol diri yang bagus. Seperti itu. Oke, nanti terakhirnya wali kelas membuat keyakinan kelas. Ini disiplin positif. Tadi sudah disiplin positif sudah kita lakukan. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini ada namanya ini tadi sudah teori motivasi tadi itu. Motivasi tadi itu salah satunya adalah menghindari hukuman, kemudian kita mendapatkan imbalan. Motivasinya apa? Kalau kita si anak itu punya motivasi dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang ekstrinsik ini sangat tidak efektif. Kelas itu ada respon, penghargaan, pujian itu boleh memuji, tapi yang ibaratnya tuh bukan ya jangan berlebihan kayak gitu. Terus yang kita lakukan adalah kita harus bisa memposisikan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Bukan harus, ada 5 posisi kontrol dan kita di bagian mana dulu ini? Kita sekarang di posisi mana? Biar kita tahu standing kita ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kita sebagai penghukum. Ini bukan kita lakukan, tapi di mana posisi kita ini dan setelah kita tahu posisi kita di mana, kita harus melakukan apa gitu. Di posisi penghukum ini efektif, saat itu efektif, tapi tidak berjangka lama, nggak berjangka panjang, saat itu aja. Dia akan ulang lagi, satu. Dampaknya apa lagi? Kedua, anak itu malu. Ketiga, kalau misalnya Eva yang pernah saya lakukan kemarin itu, dia sampai setengah malu bercampur dan akhirnya sakit, ya kan? Itu dia. Ya waktu dia sudah jongkok itu, nah saya akui itu dosa saya, dan itu harus kita akui itu dosa kita gitu. Terus apalagi malu, kemudian nggak efektif, terus jangka pendeknya jangkanya berdampak cuma jangkanya pendek seperti itu. Itu sebagai posisi penghukum. Terus yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Tadi, misalnya ada anak tidur di dalam kelas, kita nggak marah, kita deketin kan, kita nggak rugi kamu itu. Dengan ada yang rendah tapi nusuk gitu. Itu dampaknya adalah anak merasa gagal dengan dirinya sendiri. Anak gagal dengan dirinya sendiri. Apa yang sudah dilakukannya adalah gagal. Kita bilang, apa nggak rugi orang tua? Terus berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman, ini juga sering kita lakukan sebagai teman. Saya teman nih sama Cahyo lah misal. Dia hanya marah sama kita doang. Atau misal bercitra sama siapa CS-nya, sama Nanda misal. Nanda hanya mama sama guru yang dianggapnya teman. Sama guru yang tidak dianggapnya teman, tidak berlaku itu. Ujung-ujungnya, misal ada teman-teman kita bilang, ibu jadi dia sama saya nggak mau. Nah gitu, jadi dia akan ngeblok kepada kita kalau kita memposisikan kontrol kita sebagai teman seperti itu. Nah kalau berikutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau adalah kita mengingatkan kepada mereka tentang konsekuensi atau kesepakatan yang sudah disepakatin kayak Pak Yohan. Misal Pak Yohan sudah membuat peraturan kelas, sudah dibuatnya sama Pak Yohan, ternyata dia melanggar. Pak Yohan hanya memantau aja. Kamu masih ingat gak sih peraturan kelas kita kemarin? Oh iya Pak, apaan? Kalau saya nggak masuk 3 kali apa, saya harus bla bla bla. Dia memantau aja. Itu
Nah, kita di posisi mana nih dari kepentingan? Bapak Ibu belajar sendiri lah, nggak perlu diutarakan di sini ya. Itu dia. Nah, yang kelima ini sebagai manajer. Manajer itu selain kita memantau, kita berkolaborasi dengan siswa. Kita tanyakan mereka, kita validasi mereka, kesalahan mereka itu apa. Sudah itu kita tanya rencana mereka. Kamu udah tahu kan kesalahan apa? Rencana kamu apaan? Setelah kamu tahu kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahanmu. Oh, kesalahan saya ini Bu. Terus apa nih harus yang kamu lakukan seperti ini? Masuklah ke gitu. Sudah dia membuat keyakinan, membuat ini, kita pantau lagi nih berdasarkan kesepakatan yang mereka buat yang pas di manajer tadi itu. Nah, Bapak Ibu disarankan kita mempunyai posisi minimal di poin keempat. Posisi dulu di poin keempat, pemantau, nanti baru bisa ke manajer. Idealnya di manajer, tapi kalau seandainya itu masih susah kita lakukan, sebaiknya kita di posisi pemantau. Untuk posisi penghukum, merasa bersalah, teman sebaiknya kita hindari. Karena apa? Tadi dampaknya yang tadi saya sebutkan. Kalau dia teman, siswa dia taat dan patuh kepada guru yang bersangkutan. Kalau merasa bersalah tadi itu, dia merasa dirinya gagal. Kalau orang merasa gagal dirinya tidak confidence. Kalau tidak confidence itu banyak dampaknya. Apalagi yang sebagai penghukum. Penghukum itu waktunya hanya short term, hanya sementara saja. Saat itu aja dia berlaku, sudah itu enggak. Besoknya ngulang lagi. Karena dia tidak dari dirinya dia dihukum. Oke, kemudian kenapa pelanggaran terjadi di sekolah? Karena ada kebutuhan dasar yang kadang kita tidak ketahui, yang tidak kita gali dari siswa. Apa saja kebutuhan dasarnya itu? Yang pertama adalah survival. Survival itu adalah kebutuhan dia bertahan hidup. Hewan misal. Itu nggak dipenuhi kebutuhan dasarnya sama orang tuanya. Dia pengen sekolah aja, bodoh, mau sekolah mau enggak, mau sama mau enggak, mau makan mau enggak. Itu artinya kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh orang tua. Kenapa deh? Kemudian penguasaan itu adalah siswa tidak mendapatkan pengakuan baik dari sekolah, dari teman-temannya ataupun dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian dari kita. Sebenarnya dia itu tahu dia pintar anaknya, tapi kita nggak memperhatikan dia. Dia tidak diakui kelebihan dia tadi. Artinya ya dia mencari pengakuan dirinya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kurang pas seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. And then kasih sayang dan rasa diterima bersama dia. Misal ada anak broken home, mungkin Bu Ena kelas salah, karena anak broken home, maksudnya buat masalah aja kerjanya. Ya tadi itu dia diperhatikan. Iya, ini diperhatikan. Keluarganya mama bapaknya berantem, misalkan. Kemudian kesenangan. Nah, Bapak Ibu, meskipun dia anak SMA, dia juga ingin having fun, ingin masa anak-anak itu ada, order anak itu dalam bermain. Jadi kan kalau anak-anak itu kalau udah olahraga atau jam istirahat, itu yang mau segede kuda aja masih comel dia lari-lari ngejar itu, karena memang itu udah dia ada rasa bermain, kesenangannya itu masih ada di situ. Kalau seandainya bayangkan, makanya penyusunan misal kayak jadwal yang mapel apa sih? 3 jam, 4 jam, ditambah lagi cara ngajar kita tuh yang monoton, maksudnya anak tuh jadi kita bisa sijil sih seperti itu. Oke, jadi kesenangan ini kita perhatikan. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu bukan bebas gimana, enggak. Bebas itu artinya anak itu senang, terus dia bisa mengutarakan yang positif, kemudian dia bisa memilih cara belajarnya. Artinya tadi tuh guru bisa mendiferensiasikan tipe-tipe belajar siswa. Oh, ini anak kinestetik, ini anak auditori, ini anak apa lagi sih? Auditori, satu lagi apa itu 3. Jadi kalau anak kinestetik tidak akan bisa cara belajarnya seperti ini. Oh, anak auditori tidak bisa belajarnya seperti ini. Jadi kita memahami itu. Jadi biar anak itu merasa free. Makanya kenapa misalnya di pembelajaran bahasa Inggris ada yang usrok ada yang sampai merangkak ada loh. Pas lagi kita belajar itu dia jadi merangkak di dalam kelas itu, coba sambil mau di dalam kelas gitu. Tetapi apa yang di dalam pikiran dia kan? Atau dia yang tidur. Nah, ini dia. Atau minta jadi saya langsung ke ini aja.
keyakinan kelas dulu, baru nanti restitusi. Pak Yohan, izin. Semuanya sih, tapi yang saya lupa yang membuat peraturan kelas itu kan. Jadi, sebenarnya bukan peraturan kelas lebih tepatnya, yaitu keyakinan kelas. Kenapa dibilang keyakinan kelas? Semuanya berupaya. Kalau peraturan itu, oke lah, mungkin teman para siswa itu ngasih masukan gitu kan. Tapi lebih tepatnya keyakinan. Kenapa keyakinan? Itu ada nilai kebajikan yang harus muncul di situ. Misal, Pak Yohan buat apa coba sebutin nggak? Kalau peraturan tuh nampak dia detailnya nampak. Misal dilarang terlambat. Nah, nampak bunyinya kan. Tapi kalau keyakinan, kenapa dilarang terlambat? Misalnya, kita harus menggunakan helm. Kenapa kita menggunakan helm? Ada keyakinan yang harus kita yakini kalau tidak pakai begini. Apa tuh? Coba kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala, berarti berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang yang tadi itu, yang keyakinan yang tadi itu kita bawa ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu, contohnya tadi Pak Yohan apa? Kalau saya dari masuk pertama itu kan kita mau masuk. Oke, nggak boleh terlambat. Oh, alfa kan pertama jangan alfa. Jangan alfa. Api pakaian jadi masuk semua itu ada. Nah itu, misal 3 ya, misal jangan terlambat. Kenapa Anda nggak boleh terlambat? Kalau yang mau sekolah dan memberikan masuknya Ya, maksudnya keyakinan apa Anda nggak boleh terlambat? Itu belum universal maksudnya. Enggak, maksudnya bukan universal. Ya, ini loh kata itu kan. Kenapa kita menggunakan helm untuk keselamatan? Artinya itu berlaku untuk semua, universal semua. Nah, kenapa siswa nggak boleh terlambat misal? satu lah yang itu pertama. Ya, kenapa sekarang? Harus tata tertib. Oke, terus lanjut lagi bayar terus baca Oke, dijawab. Berarti harus menjaga apa dia? Menjaga kehidupan namanya apa berarti? Harus ada saling itu kan? Menghormati kan? Ya, itu dia maksudnya. Itu yang namanya di universal seperti itu. Dia tidak boleh terlambat karena nanti kalau nampak nggak tertib. Kalau dia nggak tertib, dilihat orang itu jelek. Oh, udah jelek bukan hanya dia sendiri, tapi nama sekolah. Jadi dia harus menjaga nama dirinya, nama teman-temannya, nama guru dan sekolahnya. Nah itu maksudnya. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dia kelihatan nampak jelas, detail. Tidak boleh datang terlambat 15 menit, gitu kan? Misal, kalau 15 menit sanksi kan juga bersama-sama nih. Keyakinan dari sanksinya adalah dia ngapain, gitu kan? Nah, jadi yang di keyakinan kelas nanti mungkin kita berubah sama kayak saya buat yang kemarin itu juga itu bukan peraturan mapel bahasa Inggris. Harusnya saya buat juga keyakinan mapel di bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi kita buatnya adalah saling menghormati. Saling menghormati itu apa? Kalau datang terlambat ke dalam kelas, guru lagi nerangin, datang dia kayak gitu, bujang semuanya, iya kan? Ya kepotong dia kan, nantinya nggak enak. Temennya yang harusnya sudah menerima pembelajaran, harusnya gitu. Artinya nggak menghormati orang lain kan, tidak menghargai orang lain seperti itu. Jadi itu yang harus kita buat. Jadi keyakinan itu adalah alasan kita untuk melakukan itu apa? Jadi menghormati, kemudian menghargai. Terus apa lagi? Misal kan di pojok literasi, di pojok kelas itu ada pojok literasi. Kadang-kadang anak itu habis baca buku berserak-serak. Atau misal habis makan jajan, makan itu sampahnya nyelipnya di bawah pohon, di meja, di sudut kan dalam apa. Nah, kan itu mereka berarti apa tuh? Tidak rapi gitu kan, tidak apa namanya itu, tidak menjaga kebersihan. Nah, apa tuh yang tidak menjaga kebersihan tadi itu? Nilainya apa? Nilai keyakinan yang muncul di situ.
siapa yang makan ini ya? Misal gini, ya, siapa yang makan ini? Nyampahnya di situ, kayak mungkin bagi-bagi minta mau yang bilang cerita itu. Nyampah di situ itu siapa? Yang guru atau siswa katanya kayak gitu. Nah, itu berarti mereka tidak membuang sampah. Kenapa tidak membuang sampah? Tidak ada rasa Tanggung jawab. ya, good. Tidak ada tanggung jawab. Dan tidak merasa kalau tempat itu kalau saya kotori orang lain mengganggu apa tidak. Nah, berarti tekan aja kan? Berarti tidak bertanggung jawab. Itu dia tidak bertanggung jawab, kemudian tidak menghargai seperti itu. Terus apa lagi? Kayak piket tidak bertanggung jawab kan? Kan banyak yang anak cowok nggak piket kelas ini. Kalau ini anak kelas baru nih, kelas itu masih anak tuh masih nongkrong seperti itu kan tidak ada bertanggung jawab. Kemudian kenapa kita harus menjenguk temennya yang sakit? Rasa empati, apalagi peduli. Jadi ketika kita buat peraturan tadi itu, ketika kita buat keyakinan, tapi kita jelasin Pak Iwan, bahwa ini apa wali kelas itu, Apa fungsinya? ya, misal bertanggung jawab itu diantaranya adalah tiket kelas. Kemudian apa lagi? Meletakkan peralatan kembali ke tempatnya. Kalau kamu makan silakan, sampah dibuang di tong sampah. Dan akhirnya itu membentuk disiplin anak. Ya, itu Bu Endang. Kemudian terus kalau ada yang sakit nggak perlu wali kelas semua yang si ini udah 3 hari lo nggak masuk Eva. Mereka sudah kita bilang lagi itu dia langsung lapor. Entah motivasinya apa dia nggak belajar, tapi setidaknya dia sudah tahu temannya sakit dia harus jenguk seperti itu. Itu udah mungkin sebenarnya, cuma tinggal kita tuliskan aja di rasa peduli atau enggak seperti itu. Peduli dan menjawab, saling menghargai. Terus kenapa menggunakan masker? Kan seperti masker kan sebenarnya? Pakai masker. Mereka enggak. Oke, nah misal kalau itu masih kita laksanakan Bu Enda, berarti apa nih? Keselamatan, ya kan? Kesehatan. Dilarang merokok, bunyi jangan dilarang merokok, menjaga kesehatan. Keselamatan juga, menghargai orang lain juga. Coba bayangkan orang merokok di depan kita Tuhan. Iya kan? Sudah itu penting nggak? Apa ya? Itu ya. Maksudnya jadi artinya itu tuh peraturannya beda sama keyakinan. Berarti dalam hubungan ini kita memang halus di titiknya ya kan. Nggak boleh kasar ya kan. Jadi pelajaran ini penghilangan pendidikannya Pak Han. Coba Ibu Ari kasih respon katanya. Saya bilang, oke Pak, saya melakukan pengakuan dosa. Ini memang iya melakukan dosa, banyak dosa saya sama siswa saya ini. Saya kata kasar dan segala macam. Oke, sampai sini paham nggak Bapak Ibu ya? Kemudian langsung saya tanyain waktunya masih lama nggak sih? Masa itu sudah namanya waktu. Sampai sholat Jumat. Ya sudah. Di kelas ini. Langsung Tadi pagi nggak mau cerita sama dia. Itu kelas 10. Sudah, nah, berikutnya, ini saya mau memberikan gambaran ada 3 poin yang sering kita lakukan, terutama wali kelas dan makasih, termasuk saya meskipun bukan makasih karena suka menghukum. Jadi ada perbedaan antara hukuman, keyakinan, kemudian sama restitusi. Ini nggak usah pakai ikhlas, sudah hafal itu. Kalau hukuman itu jelas lah, yang sudah kita lakukan spontan. Kamu nggak masukin baju, saat kayak gitu kan? Itu saya sering banget kayak gitu. Efektif pas di situ doang efektifnya. Kita pergi, ada lagi baju itu kan? Nah, kayak gitu lah hukuman itu tuh spontan. Ya, kemudian bahasa hukuman adalah nadanya keras. Matanya pasti tidak ada mata sayang tuh nggak ada, matanya tuh benci aja nggak sesuai kan? Kemudian tangannya nunjuk, kayak gitu kan? Ya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu ya, udah lagi tuh ibu bukan nggak boleh kayak gitu kan? Terus kadang-kadang suka kayak gini ya kan? Bahkan saya pernah bilang kamu nggak ngejelasin sama bapak kamu ya? Itu hukuman, dan itu hanya berlaku tidak efektif sana tidak efektif. Karena itu mempunyai dampak yang luar biasa jelek bagi kehidupan mereka dan kita. Karena ketika kita marah, ulat-ulat cantik kita keluar semuanya, hilang maksudnya, putus, ya kan? Putus banyak yang putus. Ya kan mulai sekarang biar tambah cantik jangan marah.
Oke, next berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah keyakinan. Jadi Bu Endang mulai sekarang kita nggak boleh marah lagi. Karena kita berdua. Marahnya harus dulu. Sanksi dan keyakinan ya. Kalau sanksi dan keyakinan beda. Kalau hukuman yang dari kita doang, kalau sanksi dan keyakinan itu mereka sudah membuat keyakinan ketika mereka melanggar dan tahu dia sanksi perbuatannya apa. Nah kemarin saya tanya ke fasilitator, Bapak boleh nggak sebuah keyakinan itu? Tapi dia pakai email, Bapak boleh nggak saya buat keyakinan plus sanksi yang disepakatin? Tapi ternyata siswa saya itu mengusulkan fisik. Coba lihat itu di ruang kimia itu, di ruang 12 kimia yang lain itu. Dia bilang gini, Bu, kalau dia terlambat jalan jongkok 5 kali. Karena di otak mereka sudah terjawab. Iya. Tapi sampai sekarang nggak dijawab. Meskipun itu adalah kesepakatan, kita sama enggak belum dijawab. Tapi menurut saya nggak usah lah ya. Tidak boleh. Jadi itu hukuman. Ternyata hukuman. Jadi itu boleh dilakukan kalau itu pembelajaran PJOK. Misal jam kalian terlambat 15 menit. Kesepakatannya kalau kamu 15 menit kamu boleh lari. Karena dia adalah ada fisik, ada exercise, ada olahraga. Tapi kalau kita yang bukan guru olahraga, tidak boleh. Sanksinya dua ya itu. Banyak yang nggak mau apa menjadi soal. Jadi ini jalan keluarnya adalah disampaikannya seperti ini. Dia terlambat 15 menit, oke nggak masalah 15 menit terlambat. Dia harus menambah 15 menit jam jam. Misal kita kan 90 menit, jadi kita selesaikan dulu untuk anak yang tadi, anak yang tidak terlambat. Terus 15 menitnya itu untuk mereka yang datang terlambat. Nah, saya enggak, tetap nggak akan berkurang. Itu dibagi sedikit itu sama fasilitator. Nah misalnya 9, enggak, kan kita kan 90 menit nih. Jadi sebelum 15 menit terakhir habis, kita habiskan untuk anak yang tidak terlambat. Yang gimana itu? Kan kita sudah padatkan mereka. 15 menit tadi itu untuk mereka meneruskan dulu. Kan untuk anak yang baik-baik kan? Di sana dia. Iya, tapi setidaknya anak yang terlambat tadi tidak tertinggal dianya. Jadi sama seperti itu. Oke, jadi itu kalau keyakinan ada sanksi dan sanksi kita Kalau sudah begini, kan anak itu terlambat di jam kita, misalnya bahasa Indonesia, kan kita tetap padatkan. Anak ini kita kasih keyakinannya karena kamu tadi ketinggalan, ibaratnya kan kamu ketinggalan. Iya. Nah, jangan buat kita mengorbankan anak yang baik-baik tadi, kita mau menjadi dia itu. enggak sih sebenarnya nggak dikorbankan. Kalau kita mau melepaskan waktunya, kita malah mengorbankan guru yang lain masuk. Maksudnya sebenarnya itu kalau gitu besok terlambat aja lagi. Kayaknya kan sama gitu. Misalnya udah Tuhan keyakinanku kan tidak dimaafkan kok pada saat itu. Enggak, itu kan pertama memang seperti pola pikir kita. Pola pikir kita kan seperti itu. Tapi kan anak-anak itu bisa keluar main, anak-anak itu bisa Anak itu ditambah lagi dia di rumah itu tidak sama dengan anak bisa berkata, tapi kamu selesaikan. nanti ketika jadwal jalan saya minggu depan kamu sudah menguasai ini. Boleh bisa juga. Itu kan cara bagaimana cara guru mengatur aja sih sebenarnya. Oke, nah yang berikutnya adalah restitusi. Ini yang agak restitusi yang harus kita laksanakan. Restitusi itu adalah ini Bapak Ibu. Restitusi itu adalah pengakuan bersalah. Siswa sudah ngaku nih bersalah, tapi dia memperbaiki kesalahannya. Nggak ada. Tunggu dulu, ada. Kemarin loh, Enggak, karena kita belum tahu caranya, ya kan? Karena kita belum tahu caranya. Jadi di sinilah kita berkolaborasi. Restitusi ada kan ya kan? Itu berarti kan mengulang kembali. Nah, jadi dia mengakui kesalahannya, tapi dia memperbaiki atas kesalahannya tadi itu. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama adalah kalahkannya nih, Sebenarnya itu pas waktu saya jadi guru piket waktu si adik bayi bermasalah, saya tuh pengen nerapkan itu, cuman posisinya kan itu lama gitu kan. Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita apa sih menstabilkan identitas?
itu kita tulis konfirmasi. Ya, kenapa kok? Ada apa sih tadi itu? Saya datang terlambat. Mengkonfirmasi, menanyakan yang datang terlambat. Sudah tahu masalahnya datang terlambat. Baru kita langsung ke validasi kesalahan. Kita tanya kesalahan, misalnya bukan kita tanya. Dia memberikan alasan. Alasan kamu kenapa datang terlambat? Oh iya bu, saya tuh bangunnya tadi pagi bangunnya kesiangan. Kenapa anda kesiangan? Karena dari malam saya mengganggu orang tua saya. Atau ML, oke lah. Nanti sekarang ML atau ngedit gitu kan ya, ngedit gitu sampai bangunnya kesiangan gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah setelah tahu kesalahan kita, kesalahan siswa tadi itu, kita menanyakan, kita tanya sama mereka dia tuh. Berarti kalau saya gurunya salah tuh. Gue saya dapat sampai jam 3 malam ya kan. Tapi aku jam 3 malam. Terus dia sampai minta nggak terus sampai dia bukan cuma dia itu yang dia. Terus setelah kita memvalidasi kesalahan, kita namanya yang ketiga adalah membuat keyakinan. Membuat keyakinan itu adalah kita tanyakan, udah tahu kan alasan kita udah tahu. Kamu tahu kesalahan kamu apaan? Iya bu. Nah kira-kira solusinya apa? Nah solusinya itu ingat dengan keyakinan universal tadi itu, nilai kebajikan tadi itu kita pancing sama mereka itu. Iya bu, saya alasannya ini, makanya saya datang terlambat. Kamu tahu kan kalau datang terlambat itu dilihat orang nggak bagus. Coba bayangkan, kamu jam 8 masih ngetem di pinggir jalan pakai baju sekolah dan sekolahnya dalam kelas 17, gitu kan? Iya bu. Terus itu tuh yang dilihat bukan cuma kamu doang, anaknya si A, tapi kamu anak sekolah sama 17. Di dalam sama 17 itu banyak guru, ada kelas sekolah, ada guru dan teman-temanmu. Apa kata mereka tentang kamu, gitu kan? Terus apa yang harus kamu lakukan itu menurut kamu? Kita pancing aja mereka. Ya bu, saya harus menghormati, harus menghargai. Terus gimana nih caranya nih, biar kamu nggak terlambat lagi? Cara kamu menghargai, menghormati temanmu bagaimana? Bisa nggak datang terlambat lagi? Caranya gimana? Kayak gitu kan? Nah, caranya gimana? Misal saya tidurnya nggak terlalu malam. Itu teori sebenarnya ya kan. Saya ngomong sama dia juga seperti itu. Saya tahu. Nah, masukinlah posisi kontrol kita tadi itu sebagai pemantau atau sebagai manajer. Hindari yang hindari sebagai pembuat bersalah, hindari sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Disitulah kita buat keyakinan baru antara Bu Endang sama Cahyo. Dia menghargai, dia menghormati. Caranya bagaimana? Saya harus bangun pagi, saya akan kurangi main ML-nya atau ngeditnya, paling stop sampai jam 12 malam. Terlambat dia hari itu, kan udah buat yakin ada sanksinya kan. Sampai dia merasa benar-benar muncul motivasi dalam diri dia itu bahwasanya dia tidak datang terlambat lagi. Bapak Ibu, apakah ini efektif? Belum tentu ini efektif. Tapi setidaknya kita mencoba untuk mengecilkan bala yang perlu kita kecilkan gitu. Biar lingkungan bala itu merasa nyaman dan aman. Karena visi yang saya bawa di guru penggerak ditanyain apa? Menumbuhkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman seperti itu. Dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Ini kan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Nyaman apa? Jauh dari kemudian perundungan, kemudian amannya tadi itu jauh perundungan, kemudian terus ramah anak, terus nyamannya ya tadi itu udah dilaksanakan nafkah dan segala macam seperti itu dengan adanya kolaborasi. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan kira-kira untuk masalah ini, dan kira-kira bisa tidak bersama-sama dari ini kan para pejabat sekolah ini kan, wali kelas dan pejabat sekolah. Jadi bagaimana wali kelas, kapan wali kelas akan memulai keyakinan kelasnya, dan kemudian disampaikan dengan wakasisnya akan mensosialisasikan dibantu oleh humas, dan kita laporkan juga ke kepala sekolah bahwasanya adanya budaya positif yang kita bangun melalui program guru-guru penggerak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu silakan didiskusikan. Kita diskusi dulu ya. Boleh. Kan kita kan menuju sekolah yang aman, katanya apa lah ya? Apa lagi? Ini loh. Kurasa udah 3 tahun kan. Yang dibawa aja dia kan baru berat. Dan selalu bagi motor itu di tempat abang
lalu dia datang waktu-waktu yang datang itu yang berpikir tidak lagi ada di gerbang. Jadi dari kami, saya di situ dia nyuruh datang. Ya kan? Jadi aku bilang, maaf kalau mana motor nggak ada, ambil motornya, ambil dia. Untuk anak yang seperti ini kan, juga sih. Jadi dia bilang secara halus juga. Kalau kita lihat ada kondisi latar belakang keluarganya, memang dia itu nggak dipenuhi, nggak kebutuhan itu katanya. Ada kebutuhan dasarnya itu Pak Ilham tidak terpenuhi dan kasih sayang dari orang tua itu nggak ada, gitu loh. Dan yang saya lihat lagi, bagaimana cara dia meyakinkan bahwa kalau dia mengikuti aturan itu, dia akan berhasil. Bagaimana itu yang sampai sekarang belum ditemukan karena sudah kubaiki sudah, wapan sudah, bahkan dia sering datang ke rumah antara buah-buahan di rumah itu. Saya bilang, enggak, serius saya bilang, kau kenapa itu? Bu, saya cari duit. Iya, saya cari duit. Jadi kan sama lagi kamu itu. Kondisi ini Maka dengan janji loh, kita bukan janji dari pagi itu kan juga gitu nih. Bu, ini di video loh. Oh iya. Ayahku kerjanya kenapa? Jam 5:30 sudah berangkat ayahnya. Kalau ada anak yang berpikiran punya keyakinan tadi, ya bareng sama ayahnya kenapa kan gitu ya? Ya, kalau menurut saya sih cobain sama-sama gitu kan. Jadi Allah sudah mengajarkan dalam kehidupan kehidupan. Tapi kita tuh bersama-sama Bapak Ibu. Jadi nanti kita berjenjang. Tuh deh, berjenjang kita. Jadi wali kelas juga bisa melakukan eksekusi Bu Citra. Posisikan diri Bapak Ibu sebagai pemantau dan manajer. Setelah eksekusi belum maksudnya tuh jangan langsung melempar ke Akasis gitu loh. Pokoknya kita bina dengan menggunakan eksekusi tadi dulu. Apalagi ibu ini kan lebih menentukan dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak juga lebih menentukan dibandingkan ibu yang di sini. Saya rasa itu aja pada kesempatan saya pada pagi hari ini. Atas perhatiannya dan waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa, diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu untuk sementara sampai sama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.
memandang mata bicara, seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dewi dari kelas 12 IIS SMA Negeri 17 Merangin. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat oleh Ibu Ari Dwi Setianingrum SSMPD. Keyakinan ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus diterapkan oleh semua warga kelas, seperti menghormati, menghargai, peduli, dan kesehatan. Yang saya rasakan setelah dibuatnya keyakinan kelas ini yaitu terciptanya kelas yang nyaman, kelas yang penuh rasa kekeluargaan. Dan kedepannya melalui penerapan keyakinan kelas ini, saya yakin akan banyak budaya-budaya positif yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ramadhani. Saya kelas E2 di SMA Negeri 17 Merangin. Di sini saya akan memberikan refleksi keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat oleh Ibu Ari Dwi Setianingrum SSMPD. Keyakinan ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan positif yang harus diterapkan oleh semua warga kelas seperti menghormati, menghargai, peduli, tanggung jawab, kebersihan, dan kerapian. Yang saya rasakan setelah dibuat keyakinan kelas ini yaitu terciptanya kenyamanan dan kekeluargaan. Harapannya dengan penerapan keyakinan kelas saya yakin akan terwujud budaya positif di SMA Negeri 17 Merangin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.